Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, video sekali ini ingin menyervis sebuah amplifier merek RV, karena kemarin dari subscriber juga sudah diantarkan, jadi belum sempat saya servis, mohon maaf. Jadi buat sahabat-sahabat yang kemarin itu tidak bisa menghubungi saya karena saya pulang kampung karena ada acara 25 harinya almarhum dari ibu saya sendiri. Jadi untuk di kampung itu akses sinyal itu tidak ada sama sekali, terkecuali pergi ke tempat-tempat tertentu. Kemungkinan ada sedikit cuplikan waktu pulang kampung kemarin. Oke, buat sahabat, saya perhatikan jalannya itu sangat luar biasa, hancur. Jadi tidak seperti di wilayah ini. Jadi ada tikungan kurang lebih 200 meter itu hancur. Mantap, jalannya luar biasa. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pontianaknya. Sekarang sudah sore, sudah menunjukkan jam 5, kemungkinan malam lagi. Jadi sahabat-sahabat saksikan keseruan sudah setelah sampai di rumah. Kemungkinan kami langsung mengerjakan power. Oke, buat sahabat-sahabat, untuk di jalan ini kami sudahi sampai di sini dulu. Jadi kami lanjutkan sampai di rumah nanti untuk pembuatan konten-konten tentang power. Oke, mantap. Jadi untuk amplifier seperti ini, untuk fasilitas di depannya ini sudah sangat lengkap sekali. Tapi ada kendala, karena menurut cerita si pemiliknya itu sebelum diantar ke tempat saya memang sudah pernah masuk ke tempat bengkel-bengkel senior, khususnya senior-senior saya yang berada di kota Pontianak juga, tapi ada sedikit yang dimodifikasi. Jadi buat sahabat-sahabat, sebelum saya memulai untuk menyervis sebuah amplifier ini bagaimana dan bagaimananya, semoga video ini mungkin ada yang kerusakan yang sama. Buat sahabat-sahabat ada kerusakan yang sama di bagian amplifiernya yang seperti ini juga, pas kebetulan sama, kemungkinan sedikit bisa menjadi berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya mulai, untuk lihat di bagian dalamnya, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi. Oke, sekarang kita lanjut ke amplifiernya ini. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang coba kita lihat untuk di bagian dalamnya. Jadi untuk di bagian dalam sebuah amplifier ini sudah ada modifikasinya, yang sudah dimodifikasi oleh senior-senior, yaitu di bagian elko-nya ini sudah ada dimodifikasi. Untuk yang sebenarnya power ini hanya menggunakan 4 buah elko, jadi diganti menggunakan 8 buah elko. Jadi saya rasa untuk penggantian elko sejenis seperti ini kemungkinan tidak begitu efektif, karena elko bawaan itu sudah standar dia, tapi menggantikan elko dengan 4.700 seperti ini, saya rasa cukup menggunakan elko yang 10.000 dikali 2 atau dikali 4 seperti ini, saya rasa juga lebih mantap. Jadi di sini untuk di bagian traponya ini sangat luar biasa juga untuk sebuah amplifier seperti ini. Kerennya aja hampir sama dengan trapo yang 20 ampere, cukup lumayan besar untuk sebuah traponya. Jadi untuk amplifier ini sangat mantap sekali.
Untuk tindakan yang pertama ialah saya membuka di bagian powernya, karena di bagian power ini sedikit ada masalah. Jadi buat sahabat-sahabat yang kemungkinan ada permasalahan yang sama seperti video saya kali ini, kemungkinan bisa sedikit berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat yang merasa kebingungan untuk di bagian ini. Jadi di sini oleh karena sudah pernah dilepas, jadi ada sedikit skrup yang sudah patah, itu juga sudah ada seperti ini. Kebetulan di luar sana hari hujan, jadi buat sahabat-sahabat yang kemungkinan audionya atau suara saya kurang bersih, saya mohon maaf karena di luar pas posisi sekarang lagi turun hujan. Jadi tiba-tiba hari langsung hujan, yang awalnya tadi bagus-bagus cerah, tiba-tiba langsung hujan. Jadi sekarang untuk di kota Pontianak itu lagi musim penghujan. Jadi buat sahabat-sahabat tadi bisa saksikan waktu perjalanan pulang dari kampung menuju kota Pontianak. Untuk akses jalannya itu sangat luar biasa. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mengerjakan sebuah amplifier pabrikan atau pasaran atau tokoan seperti ini, untuk melepas menuju di bagian permasalahan itu harus dilepas semua dulu. Jadi seperti ini. Ini harus terlepas jumperan antara tune dengan power. Jadi untuk sebuah power, di bagian powernya ini di bawah ini ada sedikit jumperan menghubungkan antara titik solder. Jadi untuk power amplifier ini di bagian powernya ini menggunakan 2 set per mono untuk di bagian kit drivernya. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan masing-masing saling terhubung. Jadi bukan berarti masing-masing power, karena di sini 4 soket. Jadi 2 soket ini terhubung jadi satu untuk satu power. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin membesarkan kekuatan sebuah power ini kemungkinan masih bisa. Jadi kalau sahabat ingin membesarkan, jadi sahabat cukup menambah di bagian heatsink panelnya, minimal itu menambah 1 set lagi menjadi 3 set per mononya. Jadi untuk power ini traponya sudah luar biasa dan elko-nya juga sudah sangat mantap, dan menggunakan transistor final itu 2SC 5200 tipenya. Jadi sangat mantap. Jadi untuk drivernya pun ini sangat mantap. Sahabat perhatikan untuk di bagian drivernya. Ini sangat mantap, sudah dirubah menggunakan TIP 4142. Jadi seperti ini hasil dari power ini, hasilnya sangat mantap juga untuk di bagian drivernya. Sekarang saya coba memasang lagi spekar. Dan saya nyalakan lagi. Tunggu proteknya sampai bekerja. Oke. Jadi untuk powernya normal, tidak ada masalah. Jadi powernya sekali lagi normal, tidak ada masalah. Sekarang saya coba mencari permasalahan yang lain. Jadi saya cek dulu di bagian input. Jadi ini di bagian input. Jadi sekarang tinggal saya angkat volume. Jadi untuk channel input B itu normal.
Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pencarian sebuah penyebab permasalahan di bagian sebuah power amplifier seperti ini, karena dia menghubungkan antara kit depan ini dengan power belakang. Jadi untuk kit depan ini ada menggunakan tegangan sebesar 12 volt CT. Jadi sahabat bisa mengecek di bagian tegangan yang masuk ke kit di bagian tune control ini. Jadi tepatnya yang sahabat periksa itu ialah di bagian ini apa namanya, transistor IC 7812 dan 7912. Jadi itu sahabat pastikan. Nah, kalau memang sahabat menemukan permasalahan di bagian kendala suara itu tidak normal, tapi di bagian powernya normal, seperti saya tes seperti tadi itu normal, tapi setelah dipasang tune tidak normal. Jadi sekali lagi sahabat bisa mengecek di bagian tegangannya dulu sebelum mengambil kesimpulan. Tapi kalau memang sahabat menemukan tegangan normal di saat kita lepas soket yang masuk ke bagian tune control ini, setelah sahabat tancapkan lalu tegangannya berubah atau drop atau 0 volt, mungkin di salah satu antara beberapa komponen atau beberapa tune control ini, entah itu di bagian mic, entah itu di bagian tune musik, kemungkinan ada IC ataupun kapasitor yang jebol. Karena kapasitor kalau jebol atau short itu juga bisa menyebabkan tegangan drop. Apalagi kalau salah satu IC di bagian komponen itu ada yang short, juga bisa menyebabkan tegangan drop. Biasanya kalau tidak di bagian tegangan min, itu di tegangan plus. Jadi sahabat harus cek satu persatu untuk di bagian perangkat satu persatu seperti tune controlnya ini. Jadi karena tune control ini masing-masing mempunyai IC peran masing-masing, jadi sahabat harus memeriksa satu persatu. Jadi buat sahabat-sahabat, pastikan dulu untuk tegangan yang masuk ke tune controlnya itu stabil, tidak ada timpang sebelah. Jadi kalau memang stabil, tidak ada timpang sebelah, artinya aman. Jadi seperti ini saya perlihatkan untuk tegangan di bagian tune controlnya ini yang menggunakan tegangan 12 volt mono, 12 volt CT. Nah seperti ini. Jadi yang satunya 12 volt. Terus kita tukar balik seperti ini juga 12 volt. Artinya tidak ada timpang untuk di bagian tegang yang menyuplai ke bagian tune controlnya ini. Terus untuk permasalahan yang kedua juga bisa disebabkan switch PDTT-nya ini juga bisa. Karena di dalam itu di bagian switch PDTT ini ada yang berjamur, juga bisa menyebabkan suara itu berubah. Terus di bagian patansio juga bisa menyebabkan suara berubah. Jadi sahabat satu persatu baru mengambil keputusan. Jangan ditembak, wah ini IC-nya bos ini dan lain sebagainya. Jadi cek dulu baru kita bisa mengambil kesimpulan untuk satu persatunya. Oke. Jadi sekarang saya ingin memasang kembali untuk di bagian powernya ini, karena sudah saya cek itu aman-aman saja, tidak ada dalam masalah. Lalu untuk tindakan berikutnya saya harus menyemprot di bagian switch PDTT-nya ini, karena mumpung terlanjur dibuka, jadi sekalian harus disemprot. Jadi buat sahabat-sahabat yang mempunyai alat-alat elektronik, wajib membeli pembersih patansio seperti ini, sangat mudah rusak. Jadi wajib buat sahabat-sahabat harus menyimpan barang ini sewaktu-waktu, tinggal disemprotkan kalau memang ada permasalahannya. Oke. Yang kedua ialah di bagian kipas. Kipas juga tidak nyala. Biasanya untuk amplifier sejenis ini, kalau tidak ada suara musik itu biasanya tidak nyala memang. Setelah adanya suara musik dan suhu panasnya meningkat, dia mutar. Tapi untuk kasus ini dia tidak mutar sama sekali, maupun ada musik maupun tidak ada musik dia tetap tidak mutar. Jadi juga harus diperiksa di bagian kipasnya. Ya buat sahabat-sahabat, sedikit saya ingin berbagi pengalaman juga.
Karena kemarin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, kenapa saya memasang kabel ground body itu tidak ada bekerja sama sekali. Padahal saya sudah memasang dari CT ke body tapi tidak ada efeknya sama sekali. Nah, buat sahabat-sahabat yang memasang kabel ground atau kabel body, jadi sahabat kemarin yang bertanya menggunakan kabel tunggal, jadi kabel listrik tunggal. Jadi untuk kabel tunggal itu bukan untuk pakaian sebuah amplifier. Jadi kabel tunggal itu untuk instalasi listrik itu sangat oke. Tapi kalau untuk instalasi di bagian perangkat-perangkat elektronik seperti ini menggunakan kabel tunggal, apalagi dengan ukuran besar, untuk kabel tunggal itu kurang bagus untuk sebuah perangkat-perangkat elektronik, apalagi untuk di bagian amplifier seperti ini. Dan yang kedua, sahabat harus mengikis dulu di bagian cat. Jadi cat ini harus sahabat kikis, baru sahabat solder ke bagian body. Jadi kalau sahabat tidak mengikis di bagian cat, memang betul itu soldernya menempel, entah itu menempel ke body atau menempel ke catnya. Jadi buat sahabat-sahabat harus mengikis dulu di bagian cat, atau cari posisi di bagian lubang-lubang sekrup atau lubang-lubang baut, baru sahabat matikan di bagian baut. Jangan menyolder di bagian atas cat. Jadi sahabat pasang sebanyak apapun itu tidak ada fungsi sama sekali. Nah, karena pertanyaan dari sahabat kemarin, Bang, saya memasang kabel ground, saya solder ke body itu tidak ada efeknya sama sekali. Tapi kalau saya sentuhkan di bagian body depan, itu dia ada reaksi. Contohnya dari kabel ground sahabat sentuhkan ke aluminium, itu dia bekerja dengan sempurna. Tapi setelah saya pasang ke body, itu tidak ada bekerja. Apa bedanya aluminium dengan body? Sementara aluminium heatsink pendingin ini juga hubungannya ke body, tapi tidak ada bekerja sama sekali kalau saya sentuh ke bagian body. Nah, buat sahabat-sahabat, jadi memang ada perbedaan antara aluminium dengan body. Kadang-kadang kita sentuh di sini dia groundnya menghilang, kadang-kadang kita sentuh di bagian sini juga menghilang. Kadang-kadang kita sentuh di bagian trafo dia tidak menghilang, justru makin menguat. Karena untuk di bagian trafo ini ada radiasi trafo, entah itu putaran radiasi mutar keliling box atau memutar ke bagian atas seperti ini. Jadi harus sahabat pisahkan. Kalau memang sahabat memasang kabel ground pas pelintasan radiasi trafo, otomatis suara groundnya itu tidak menghilang, justru menambah. Tapi kalau memang sahabat memasang pas tidak kena titik radiasi trafo, itu bisa menghilangkan suara dengungan. Jadi sahabat memang harus dicari posisi-posisi di mana titik ground itu harus kita pasang. Jadi tidak mesti di body, tidak mesti di heatsink, dan tidak mesti di trafo. Jadi tinggal sahabat cari, bisa di kaki trafo, bisa di heatsink, tinggal sahabat sekrupkan, juga bisa di body, tinggal sahabat sekrupkan. Tapi intinya tadi jangan sahabat menyolder tanpa dikikis dulu catnya. Memang menempel, tapi tidak menempel ke bodi besinya, hanya menempel di bagian catnya aja. Karena itu setiap penyolderan itu kan ada menimbulkan cairan dari timah soldernya, biasanya juga tidak terhubung. Jadi buat sahabat-sahabat pastikan untuk pemasangan kabel ground itu benar-benar terhubung dengan sempurna agar pekerjaan kita sukses.